pertanyaannya, kenapa kok orang benci dengan dakwah salaf? Syubhat terhadap dakwah salaf ini datangnya dari orang-orang yang benci. Pertanyaannya, kenapa mereka benci? Ada banyak alasannya. Orang benci dengan dakwah salaf itu, satu, karena mempertahankan keyakinan dari nenek moyang. Sementara dakwah salaf itu maunya kembali kepada Islam yang asli. Di antara yang benci dengan dakwah salaf adalah yang mereka beragama dengan kembali kepada nenek moyang. Mempertahankan keyakinan dari nenek-neneknya. Makanya dalam dakwah salaf itu ditentang namanya pemali, kepohonan, apalagi ketulahan, apalagi khurafat-khurafat. Karena itu tidak dikenal di dalam Islam. Sementara orang-orang yang punya keyakinan demikian mempertahankannya karena itu adalah dari nenek moyangnya. Yang kedua, kenapa orang benci, tidak mau terhadap dakwah salaf ini? Karena telanjur punya pengikut. Biasa ini terjadi pada sebagian dai-dai yang memang sudah punya pengikut. Dan kalau kita suruh kembali kepada Islam yang asli, khawatirnya nanti ditinggal. Siapa yang meninggalkannya? Pengikutnya. Ya. Yang ketiga, karena dapurnya mengepul dari dakwah. Karena dapurnya mengepul dari dakwah. Apa maksudnya? Pendapatannya dari dakwah. Sehingga kalau nanti disuruh kembali kepada Islam yang asli, terpaksa harus meninggalkan amalan-amalan yang sudah dilestarikan selama ini. Nanti ditinggal pengikut, dari mana lagi duitnya? Ada dulu ikhwan yang suka ikut kajian sini. Dia cerita waktu dia masih di Jawa dulu, belum pindah ke Balikpapan, dia itu kiai. Dia bilang, saya kiai. Soalnya nggak ada yang lain. Karena kan kiai itu berasal dari kata ikiai. Ikiai, kiai, kiai, kiai. Apa artinya kiai? Ini aja sudah. Karena di kampung saya, nggak ada yang lebih pintar baca-baca doa selain saya. Dan kemampuan saya memang baca doa. Nah, ikiai, ikiai, ikiai. Lama-lama saya jadi kiai, karena nggak ada yang lain. Ya. Saya Ustadz, kalau habis baca-baca doa, saya tidak punya ilmu. Kemampuan saya hanya komat kami soal doa. Kadang-kadang mereka amin, amin, tidak tahu apa yang saya baca. Kalau saya pulang dari acara baca doa, weh, amplop, besek, tahu besek ya? Nah, pokoknya dihormati orang. Oh, duit saya banyak dari situ. Begitu saya kemarin pulang dari sini, terus dilihat orang kok berubah, ditinggalkan. Ya orang tidak mau lagi pakai. Ini berubah nih jadi Wahabi kayaknya. Balik dari Balikpapan jadi Wahabi. Apa yang terjadi? Ya sudah, nggak ada pendapatan. Nah, sebagian orang kalau dia disuruh kembali kepada Islam yang asli, mau tidak mau meninggalkan adat istiadat yang sudah dilestarikan selama ini, yang biasa dibuat nanti acara-acara tertentu setelah kematian, acara tahunan, 1000 harian dan lain-lain. Dan akhirnya kalau meninggalkan ini, hilang juga jobnya, job baca doanya, job ceramahnya. Kalau sudah hilang job-jobnya, hilang apanya? Penghasilannya. Dari mana mengepul kalau gitu dapurnya? Makanya orang takut. Ya, karena di sebagian daerah, dakwah salaf ini menghilangkan job mereka. Berikutnya, kenapa orang takut dengan dakwah salaf? Adalah karena khawatir bertentangan dengan keluarga dan teman. Takut bertentangan dengan keluarga dan teman. Dan ini memang bisa dibilang bawaan kepribadian. Saya dapati memang sebagian orang, tipikalnya orang plekmatis. Teman-teman kalau belajar ilmu psikologi, atau ya ilmu umum lah berkenaan dengan kepribadian seseorang, bisa ketemu istilah namanya plekmatis. Yaitu kepribadian orang yang sukanya damai, tidak suka bertentangan dengan orang. Sementara kalau ikut kajian sunnah, dibawa untuk bertentangan dengan apa yang biasa terjadi di masyarakat. Ketika hadir duduk kajian seperti ini, dengerin ustadznya, pusing dia bilang, kok keras ya? Terus ini nggak boleh, itu nggak boleh. 1000 harian nggak ada, tahlilan nggak ada, ini nggak ada, sholawatan nggak bisa.
Sementara keluargaku, tetanggaku, di masjidku begitu semua. Waduh. Bertentangan hatinya antara mau ikut yang ini atau memilih terpaksa masuk dalam bertentangan dengan keluarga dan temannya. Mana yang dia pilih? Bagi sebagian orang, akhirnya dia lebih memilih untuk, sudahlah, daripada ikut-ikut yang seperti ini dan akhirnya bertentangan, tidak usah sudah ikut-ikutan. Nah, dia takut. Itu namanya kepribadian pragmatis. Ya, khawatir bertentangan dengan orang. Dia bilang, sudahlah kita ini damai-damai aja, saling menghormati aja. Tidak usah terlalu merasa diri ini benar sendiri. Ya udahlah. Dia khawatir, maka dia menentang dan akhirnya tidak mau mengikuti dakwah salaf. Entah yang keberapa? Khawatir disuruh belajar lagi. Kenapa ditentang dakwah salaf? Dia tidak mau meskipun dia dengar. Ada sebagian orang yang khawatir nanti kalau ikut dakwah salaf mau tidak mau disuruh belajar lagi. Sementara sekarang ini sudah jadi dai. Masalahnya di dalam dakwah salaf ini mau jadi kriterianya mau jadi dai itu berat. Katanya ustadz-ustadznya itu bukan kualifikasi tinggi, tapi pengennya standarnya agak-agak tinggi. Kita yang belum bisa baca kitab, biasa sudah ceramah, biasa sudah khutbah Jumat. Katanya kalau ikut dakwah salaf tidak bisa. Dari mana sudah amplop Jumatannya? Dari mana sudah kita amplop ceramahnya? Ada ustadz kita di sini. Ya. Beliau bikin kelas bahasa Arab khusus ustadz-ustadz di salah satu masjid. Yang hadir di kelasnya hanya ustadz-ustadz. Dai-dai yang sudah lama berceramah di mimbar-mimbar Jumat. Waktu itu beliau baru pulang dari Yaman kayaknya. Atau mulai dakwah, mulai dikenal gitu. Orang nggak tahu tentang dirinya. Lama-kelamaan setelah berjalan kelas itu beberapa kali, ada yang tanya. Kalau Ustadz ini, apa anunya Ustadz? Alirannya. Dia bilang, oh saya salafi Pak. Begitu ngomong salafi, 2 minggu kemudian bubar. Kelasnya selesai. Karena ini ustadz-ustadz. Kirain belajar sama seperti mereka. Ternyata belajar sama yang salafi. Waduh. Ya. Intinya kelasnya bubar. Karena mau ndak mau disuruh belajar lagi. Kan kalau di kajian salafi itu antum mau bikin kajian begini, antum ndak bisa baca kitab. Nanti ketahuan. Nanti dilihat sama ustadz-ustadz yang lain video-videonya, dilihat, wah ini ngaco-ngaco ini, baca kitabnya salah-salah. Ya, mau ndak mau apa berarti? Harus belajar lagi. Nah, sudah terlanjur jadi dai, sudah daripada kita ikut kajian-kajian salaf, ngajar-ngajar seperti dakwah salaf, udah mendingan kita sekarang aja dakwah sama umat, nggak usah ikut-ikut aliran-aliran salaf itu, supaya dakwah tetap jalan, nggak usah belajar lagi. Yang ke apa? Yang keenam, hawa nafsu. Hawa nafsu. Kenapa orang tidak suka dengan dakwah salaf? Di antaranya adalah karena faktor hawa nafsu. Seperti memang gemarnya politik. Pengennya jadi caleg. Ya. Sementara kalau di dakwah salaf tidak dikenal. Tidak mau. Dakwah salaf tidak suka. Ya. Maksudnya yang nyemplung lalu kemudian hari-hari bicaranya politik tidak disukai. Contoh yang lain musik. Kalau di dalam dakwah sunnah katanya musik itu haram. Jujur saya juga dulu seperti ini. Ada kira-kira 3 tahun saya sudah dengar kajian-kajian sunnah. Dulu dibawa oleh Al-Ustadz Ja'far Umar Thalib rahimahullah di kampus saya. Saya termasuk yang nggak suka dengar beliau. Ya karena nggak boleh dengerin musik masalahnya. Saya punya kaset banyak. Dewa 19, Padi, Silon Seven. Ya, dibelikan bapak tape Simba, tahu Simba? Simba 2. Orang Simba 1, saya Simba 2. Ya, ini sudah punya tape, sudah punya kaset-kaset. Terus dengerin kajian di kampus, katanya nggak boleh musik. Waduh, ini kita tiap bulan beli di Distara dulu. Tahuan tuanya. Capek-capek kita ngoleksi semua ini baru nggak boleh dengerin. Nggak mau saya. Ada kajian Ustaz Ja'far, nggak mau. Lama-kelamaan ada satu titik-titik di mana saya nggak bisa mengelak lagi. Ya. Ketika ada kakak kelas yang bilang, kamu kalau misalnya nggak mau, nggak bisa, yang penting jangan menolak dulu. Bilang, ya Allah, saya belum bisa ya Allah. Mudahkan saya ya Allah. Dan saya betul-betul mengikuti tips tersebut.
Saya banyak berdoa, kemudian ente minta diberikan petunjuk. Akhirnya kaset-kaset ini, cover-covernya saya buang, saya bakar. Sedangkan kaset-kasetnya saya kasih ke ada bapak-bapak, siapa namanya ya? Sudah lupa namanya. Tentara di Istiqomah yang selalu ikut kajian Ustadz Abdurrahman rahimahullah setiap hari Jumat. Dan dia suka bawa kaset. Kan itu kajian Ustadz Abdurrahman itu di bawahnya ada toa. Toa jadul yang ada tempat kasetnya itu. Saya perhatikan bapak itu suka ngerekam gitu kan. Bapak suka ngerekamnya? Iya. Pak, di rumah banyak kaset. Bisa ditindihkan itu? Teman-teman tahu ya? Kan disumbat sama kertas. 2 biji itu di atas. Supaya bisa tertindih. Jadi lagu-lagunya hilang. Ganti sama ceramahnya Ustadz Abdurrahman. Saya bilang, nih Pak, kalau sudah jadi bagi-bagi ke orang. Jadi orang lihat, ih Dewa 19. Tapi pas didengerin, Abdurrahman. Gitu. Nah, saya melalui fase itu. Nggak suka. Soalnya hawa nafsu. Yang ke-7, karena kejahilan. Karena kejahilan. Ke-8, karena kedengkian. Di antaranya dengki karena ternyata kajian salaf itu banyak orangnya. Kirain yang banyak ini kajian partai, ternyata kajian sunnah. Apalagi kalau dia di balik papan, ternyata kayaknya lebih banyak kajian sunnah. Orang semakin tidak suka. Ya. Karena meskipun dilarang musik, dilarang nonton bioskop, dilarang, ternyata banyak aja yang mau. Banyak aja kajiannya. Dulu kita kajian di Namiro, itu kajian kita yang paling banyak, kajian Anas sama Ustadz Abdurrahman. Kadang-kadang itu tangganya Namiro itu orang sholat maghrib di situ. Karena waktu itu belum ada pavingnya. Masih tempat parkir. Kajian penuh. Mungkin orang yang tidak suka, semakin dengki karena melihat ternyata kajian sunnah itu banyak orangnya. Ya. Yang ke-9, orang tidak suka karena malas menelusuri dalil. Daripada menelusuri dalil, daripada sibuk nyari ini riwayat siapa, sohi atau tidak sohi, mimpi aja. Gampang dapat hadis kopi. Ini kan? Orang gampang instan beragama dengan kata gurunya, tidak usah tanya-tanya itu dari mana. Pokoknya amalkan aja. Sedangkan di mana salaf ini repot. Kenapa repot? Kita mau beramal aja ditanya loh, dalilnya apa? Sohi enggak? Riwayat siapa? Ini puasa Rajab, puasa Rajab riwayat siapa? Nanti puasa Sya'ban mau puasa nisfu Sya'ban ditanya lagi apa dalilnya? Sahih atau enggak? Diteliti dulu. Repot. Ya. Daripada yang repot-repot kayak gini adalah enggak usah kajian-kajian kayak gitu. Enak kita dengan guru-guru kita, kalau guru bilang puasa. Enggak usah tanya-tanya itu dalilnya dari mana. Gitu. Yang keberapa? 10. Dan ini yang terakhir aja, yang ke-10. Saya punya 13 tapi saya kasih yang terakhir. 10 adalah yang sesuai dengan bab yang kita mau baca. Yaitu orang tidak suka dengan dakwah salaf karena banyak syubhat. Dari siapa? Dari guru-gurunya. Nanti akan kita baca ada banyak syubhat di sini. Siapa yang mempopulerkan syubhat-syubhat ini? Di antaranya memang para dai-dai yang tidak suka dengan dakwah salaf. Kita langsung saja masuk ke dalam syubhatnya. Di cetakan lama halaman 409, di paragraf syubhat-syubhat yang akan disebutkan. Ketemu? Oke, saya bacakan. Kata penulis, syubhat-syubhat yang akan disebutkan pada pembahasan ini adalah sebagian syubhat yang dilontarkan dan ditulis oleh para pelaku kemusyrikan, para hizbiyun, harokiyun itu orang-orang pergerakan, ormas-ormas dan partai-partai, para ahli bid'ah, dan para pengekor hawa nafsu yang paling menonjol. Dengannya mereka menyatakan permusuhan terhadap dakwah salafiyah dan membuat manusia lari darinya. Mereka mengikuti jejak pendahulu mereka dalam hal ini, yaitu kaum musyrikin Quraisy yang berusaha membuat lari dari Rasulullah SAW yang membawa petunjuk. Karena Nabi SAW dahulu berdakwah, lalu mereka juluki tukang sihir, dukun, penyair, tukang bohong, orang gila, dan lain-lain. Boleh antum kasih contoh
syubhat kecil di situ sebagai bridging ya, sebagai jembatan menuju kepada rinciannya. Ada orang dai sangat terkenal di Indonesia. Dia menyebarkan berita bahwa di Masjid Nabawi sedang diadakan Maulid Nabi. Ya, dia bikin ceramah. Ya, kemudian ya intinya ada memang video yang disebarkan. Wah, saya sudah mendapatkan video dari teman saya yang sedang di Nabawi. Di Nabawi sedang ramai orang membuat kegiatan Maulid Nabi di dalam Masjid Nabawi. Orang yang sudah hadir di sana berarti kan masuk apa namanya? Masuk apa? Syubhat. Betulkah? Itu kan samar-samar. Alhamdulillah ada teman-teman mahasiswa Universitas Islam Madinah datang ke Nabawi terus bikin live. Ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami lagi di Nabawi. Silakan dilihat ya, memang ini ramai. Tapi keramaian ini memang sepanjang hari namanya memang begini. Ya teman-teman, tidak ada di sini Masjid Nabawi bikin Maulid Nabi, tidak ada. Itu orang berdusta ya teman-teman. Meskipun terkenal. Ya. Kalau saya dari situ bilang, teman-teman jangankan di sini ramai, kita aja saya misalnya bawa grup jamaah umroh di tengah-tengah situ ngumpul dihambur sama polisi. Ya mas ya, angkatan antum kan, bulan November kemarin, kita lagi duduk halakoh didatangin, yaki, apa itu? Suruh bubar. Kenapa? Karena sudah pernah terjadi sebelum-sebelumnya ada orang bikin halakoh nggak ada yang hambur, ternyata orang mau bikin makar. Sudah pernah terjadi pengeboman di dekat Masjid Nabawi. Untung orangnya tertahan sama polisi, sehingga yang meninggal polisi. Coba kalau nggak ada yang tahan, masuk, berapa yang meninggal lagi di dalam Masjid Nabawi? Nah, karena dikhawatirkan demikian, makanya orang-orang dihambur. Ya, ada seorang guru di Kaltim ini, bikin kajian di arah kiblat. Kita lihat dari videonya, dia duduk di dekat kiblat, bikin halakoh sama jamaahnya. Dia datang polisi, disuruh bubar. Dia bilang, Wahabi, dasar Wahabi. Padahal kita sendiri aja, yang bejenggot-bejenggot gini, yang dibilang Wahabi di Indonesia, kita juga sama. Sama-sama apa? Sama-sama diusir juga kalau kita bikin halakoh. Bukan soal Wahabinya, bukan. Bagaimana mau bikin peringatan Maulid Nabi di dalam? Oh, ngumpul sama jamaah umroh aja dilarang. Ya, itu kan syubhat namanya. Tapi orang, karena yang ngomong ini adalah seorang dai terkenal di Indonesia, pengikutnya banyak, followernya jutaan, orang percaya, orang share. Dan kasihan dai ini, karena dia menyebarkan dustaan, dikonsumsi banyak orang, maka dia mendapatkan dosa jariah berlipat-lipat. Ya.